Lihat juga nih di IG Kariri nih. Asik. Ini dia. Jamet banget lagi Bang Rama. Ada masanya, Ger. Asik. 2011 memutuskan untuk bersama. 2016 sempat bisa. Asik. Terakhirnya pecah sih cuy. Terakhirnya pecah sih cuy. Kayaknya kalau dilihat di situ tuh kayak singkat banget ya. Maksudnya Iya. cepet banget gitu, nggak berasa. Padahal sebenarnya kalau Oke, Bang Rama. halo. Ternyata nama panjang lu I Gede Agung Ramadana ya. Baru tahu gua. Iya. Oh jadi Iga itu singkatan dari I Gede Agung. Iya, nama Bali. Mau Bali. Gimana kabar, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Lu sehat? Puji Tuhan, alhamdulillah masih. Gak tahu. Masih hidup ya, yang penting ya. Aduh, gimana? Masih jadi dokter atau udah mau jadi polisi? Katanya mau jadi polisi. Ya kali. Bercekrek. Belum. Gue tuh sebenarnya kan belum sah dokter ya. Jadi koasnya udah selesai, tapi lagi nunggu ujian akhir ya, UKM PPD. Oh, lagi nunggu ujian dokter ya? Iya, harusnya tuh bulan ini sebenarnya, bulan Mei. Cuman gara-gara corona jadi ditunda deh sampai Agustus. Emang kalau udah beres. Itu dia, kalau udah beres. Masalahnya Kalau udah beres. rakyat kita kayak begini. Iya, susah sih, nggak bisa nyalahin orang-orang juga. Iya Tapi sih. ya gitu lah. Iya sih, bener juga. Jadi gue ngundang lu hari ini Bang, karena gue pengen ngomongin satu topik yang kadang-kadang nih millennials umur-umur segue ini juga perlu. Soalnya banyak juga teman-teman gue yang sudah mulai ke arah situ. Kan gitu. Ke arah mana tuh? Ke arah. Nah, ke arah. Kalau gue belum ke arah pernikahan Bang. Jadi kita, karena lu yang gue kenal yang mau menikah nih dalam waktu dekat ini. Emang bener Bang ya? Mau nikah Bang ya? Insya Allah. Insya Allah. Kemarin udah lamaran ya? Udah. Udah lamaran. Gue liat keren banget lagi di Bali lagi ya. Lu lamarnya ya? Kalau itu yang lamar personal di Bali yang gue kasih cincin. Tapi kalau yang lamaran keluarga di rumahnya dia di sini di Jakarta. Gue ketemu Bang Ramani di Lampung ya, udah ngobrol-ngobrol lah gitu ya di kosan kan. Pas dia balik tiba-tiba udah lamaran aja Bang Rama, kaget juga gue. Suka ngagetin emang. Asli. Ada something gitu. Gue udah gece juga nih abang gue nih gue. Tapi apa namanya? Semuanya kira-kira apa namanya lancar nggak Bang menurut lu Bang? Kalau misalkan lu kan planningnya bulan ini, bulan enggak ya? Planningnya gimana sih pernikahan lu tuh? September sebenarnya rencananya. Insya Allah. Jadi juga. Kita rencana akad sama resepsi itu sebenarnya September, tapi ini dia kembali lagi. Kayaknya emang tiap mau nikah tuh ada ujiannya ya, bentuk apapun, dan gue diujinya dengan pandemi. Jadi ya kita lihat aja perkembangan pandemi ini. Perkembangan pandemi ini ya, benar-benar. Ya mudah-mudahan lancar lah Bang ya bulan September ya. Tapi tahun 2019 dulu lamaran, kan nggak langsung lamaran gitu aja kan Bang, pasti ada perjalanannya sebelumnya kan. Iya. Nah, gue pengen tahu nih gimana perjalanannya. Tapi ini ya, sebelum lu ceritain perjalanannya, gue punya cuplikan singkat nih. Cuplikan singkat perjalanannya Bang Rama dan Kak Riri. Nih kita share screen ya.
Oh. Ada singkatnya nih. Kelihatan nggak? Belum. Bentar lagi kayaknya. Belum ya? Muncul nggak sih di situ share screen? Muncul. Nah, ini dia. Ini dia perjalanan singkat dari Bang Rama dan Kak Riri. Gue baru lihat juga nih di IG Kak Riri nih. Asik. Ini dia. Jamet banget lagi Bang Rama. Ada masanya, Ger. Asik. 2011 memutuskan untuk bersama. 2016 sempat bisa. Asik. Terakhirnya pecah sih cuy. Terakhirnya pecah sih cuy. Kayaknya kalau dilihat di situ tuh kayak singkat banget ya. Maksudnya cepet banget gitu, nggak berasa. Padahal sebenarnya kalau pas ngejalaninnya tuh, wah, naik turun sih. Naik turun ya. Bener lu, awal kena pacaran itu 2011 tuh. Awal pacarannya 2011. Kenalnya udah lama tapi. Kenalnya dari 2008, dari mulai SMA. Satu SMA bareng. Satu SMA. Akhirnya, jadi dulu kan gue sampai SMP tuh masih di Bali. Oke. Terus nyokap nyuruh ke Jakarta, maksudnya biar nggak cuma tahu Bali gitu lah. Jadi kayak gue SMA di Jakarta, tinggal di tante gue, terus ya kebetulan masuk sekolah yang sama dia. Tapi gue lihat di situ awalnya sahabatan bener tuh. Bener, maksudnya, dan gue emang nggak pernah yang confess di awal gitu. Jadi emang selama sekolah tuh kayak temenan biasa aja gitu. Walaupun sebenarnya kalau gue ke teman-teman juga udah kayak ada ngasih tahu gitu loh, biasalah cowok-cowok lu tahu kan. Kayak gue suka nih gitu. Bahkan awal-awal tuh sebenarnya teman-teman gue banyak yang suka gitu loh, kayak bahkan deketin. Cuman ya gitu, setelah pada mundur, dia juga posisi soalnya punya cowok waktu itu. Waduh. Makanya gue juga nggak pernah confess atau apa tuh karena itu salah satunya. Cuman maksudnya ya kita kebetulan ulang tahunnya bareng, terus kayak hobinya juga sama, kita suka gambar gitu-gitu. Jadi kayak ya deket aja gitu secara alami aja. Berarti terus lu bukan nikung kan tapi waktu itu? Enggak ya. Jadi nah ini pokoknya kan awal-awal emang teman-teman gue juga pada deketin gitu. Terus yang penting itu sebenarnya kan ya kalau kita sebagai bro itu ya fair play dong. Oke, benar. Iya, jadi pas teman-teman gue udah mundur itu ya udah gue bilangin, maksudnya nggak apa kan nih kalau gue deketin gitu. Maksudnya kayak justru di situ justru malah pada ngedukung gitu loh, kayak deketin lo Ram gitu. Dan akhirnya lu mana dapet posisi. Ya? Nah, cuman nggak semulus itu juga. Jadi akhir-akhir kelas 3 tuh, gue inget banget tuh di ulang tahun gue yang 2011, itu gue nembak tuh. Karena posisinya dia tuh belum lama putus. Dan di situ dia udah tahu gue tuh suka. Maksudnya ya karena teman-teman biasalah anak SMA kayak Rama tuh gitu. Iya, terus. Terus ya gue tau ya dia putus, jadi gue memutuskan untuk nembak dong. Iya. Tapi mantannya itu bukan temen lu kan? Orang lain? Mantannya senior gue di SMA. Oh gitu. Dan akhirnya lu dapet sampai sekarang nih. Lu pacaran Yang pertama gue ditolak. Hah? Ditolak? Ditolak. Sebenarnya bukan ditolak, Ger, tapi gimana? Gue kan udah deketin terus tuh. Terus gue tembak. Terus ternyata pas gue nyamperin, gue nembak tuh pakai foto gitu. Terus di belakangnya ada tulisan.
eh pokoknya gue kasih, terus gue samperin ke rumahnya malamnya. Terus gue nanya gimana gitu. Foto yang mana, Pi? Terus foto yang ada gue main pakai lampu gitu. I love terus, you gitu ya. Yoi. Gue aja di situ cuma nunjuk gitu, jadi kayak I love you. Yang di snapgram lu itu ya, lucu banget sumpah. Yoi. Mumpung temen gue lagi mau nyoba-nyoba teknik kamera gitu, jadi kayak coba nih bisa nggak bikin gini gitu. Lu samperin tuh ke rumahnya. Gue samperin, terus gue kira ya either jawabannya iya atau enggak gitu. Tahu-taunya dibilangnya ada yang lu nggak tahu gitu. Bahkan kita tuh di situ tuh belum aku kamu gitu loh, kayak ya selama kita temenan ya lu gue gitu. Ada yang belum lu tahu, apa maksudnya tuh? Ada yang lu belum tahu gitu. Terus dari situ aja tuh gue udah feeling nggak enak gitu kan, udah kayak tai lah gitu. Terus dia bilang ternyata dia balikan sama mantannya. Wah, bahaya. Terus ya itu selama gue deketin kayak teman-teman terdekatnya dia juga yang di SMA ya, kayak segan ngasih tahu ke gue juga, soalnya dia tahu sebenarnya Riri juga kepengen sama gue juga gitu loh. Tapi dulu tuh dia agak gimana ya, kayak belum terlalu kayak belum bisa nentuin pilihan banget sendiri gitu loh. Sedangkan guanya kekeh gitu. Jadi yang abis gue confess itu dia bilang gitu, dia bahkan nanya ke gue kayak kita nggak bisa ya temenan aja gitu. Dan jawaban gue di situ cuman gue bukan mau jadi temen lu, gue mau jadi cowok lu. Asik. Gitu. Tegas ya, gue suka nih cowok-cowok tegas gini nih. Terus. Jadi ya itu, jadi cowok tuh nggak boleh apa ya, maksudnya setengah-setengah gitu loh. Lu kalau temenan ya temenan, bener. Kalau emang mau jadi pasangan ya jadi pasangan, jangan setengah-setengah. Ntar masuk ke fanzone ya kalau kayak gitu. Yoi, kan kentang jadinya. Kentang gitu. Parah cuy. Jadi yang habis itu ya gitulah, ada momen bro sedikit, gue nggak langsung balik tuh, ada tetesan air mata sedikit. Rasanya ditolak ya, rasanya aduh balikan lagi sama mantannya lagi. Kayak anjir, ngenes banget gitu. Terus ya udah gue nggak balik tuh, gue ke tongkrongan gue, teman-teman gue kan pada tahu gue nembak gitu. Terus kayak udah pada antusias tuh, gimana gue bilang kagak, ditolak gue. Terus lu di mana gitu? Gue dulu namanya Warbut, nama tongkrongan gue. Warbut. Gue bilang gue di Warbut gitu. Bukannya udah tutup, iya, maksudnya ya udah gue kesini aja, nggak tahu mau kemana gitu kan. Udah tuh pada nyamperin, terus kayak ya gitulah biasa bro kan, nemenin lah ngobrol-ngobrol. Terus yang kedua itu liburan akhir sekolah tuh. Liburan akhir sekolah. Jadi sebenarnya kalau yang cewek-cewek mereka kayak emang dari sekolah, jadi sama guru gitu, mereka ke Bali. Terus kita juga beberapa yang cowok-cowok berangkat juga ke Bali juga, emang niat liburan gitu. Oke. Jadi posisinya di situ tuh gue sama Riri tuh masih kayak nggak jelas gitu loh, kayak dekat. Tapi berhubungan tapi masih? Dia masih. Dia dari dianya juga soalnya dia nggak mau gitu loh. Cuman kan lama-lama gue ngerasa kayak sebenarnya gimana, apa sih gitu loh orang. Gue udah bilang gue nggak mau jadi temen lu gitu loh. Jadi ya di situ pas di Bali itu gue nyamperin. Gue nyamperin dia, terus gue tanya, jadi sebenarnya tuh ya lu mau lanjut sama dia atau mau sama gue gitu loh. Pas di Bali tuh? Pas di Bali. Terus jadi di situ dia bilangnya dia nggak bisa mutusin, dia bukan tipe yang bisa mutusin. Oke. Kayak sedangkan ya gimana ya, semua orang tahu bahwa dia tuh udah nggak nyaman lah di hubungan itu gitu loh. Dia sebenarnya juga udah mau selesai, tapi
ya karena alasan itu akhirnya dia tetap gitu. Terus ya dari situ udah agak jauh tuh. Udah agak jauh loh sama dia? Agak jauh, maksudnya udah komunikasinya udah nggak sesering dulu lah ya. intensif lagi. Iya. Soalnya kan Awkward kayak juga, ya udah. anjir. Makanya kayak lu tahu gue suka tapi kita kayak gini. Iya. Jadi kayak mending gak usah gitu loh. Iya, kalau gue jadi lu sama, gue juga awkward banget parah. Makanya akhirnya dari situ komunikasinya nggak jalan lagi. Terus pokoknya yang ketiga itu gue dapat kabar dia putus. Oh, berarti lu nyata ini pernyataan cinta kejelasan yang kedua ya? Meminta kejelasan yang kedua lu ya? Di Bali kejelasannya yang kedua, tapi iya yang di Bali kedua. Ini yang ketiga tuh gue lagi sama temen gue salah satu ada yang gue storyin. Gue lupa sih detailnya, tapi pokoknya gue lagi sama dia. Kalau nggak salah gue nemenin ke kampus atau apa gitu. Terus dari dulu tuh emang gue kayak pengen nembak dia tuh tanggal 4 gitu. Oh, udah rencana ya tanggal 4 ya? Udah rencana. Kebetulan hari itu tuh 4 Juli. 4 Juli. Wah, pas Amerika ini yang. Yoi. Independence Day. Ya. Terus pokoknya ya tadinya kita nggak ada niat apa-apa gitu. Kayak udah lagi berdua aja gue temenin. Dia ngurus apa gitu. Habis itu ada obrolan tuh tiba-tiba. Ngobrolin soal hubungan. Oke. Terus? Dia kayak temen gue tuh emang apa ya gitu deh, iseng-iseng gitu kayak tanggal 4 nih katanya gitu. Tanggal 4 dia mancing terus ya. Mancing terus kayak katanya sih ada yang mau bilang gitu tanggal 4. Asik. Iya. Di situ lu kepancing tuh ya? Lu kepancing di situ. Di situ gue langsung jawab ya juga gitu. Mau nyamperin nggak? Dia bilang. Oke. Mungkin dia jatuhnya bercanda, tapi di situ gue bilang yuk. Gue langsung jawab iya gitu loh, bukan yang kayak gimana ya gitu. Gue langsung you-in. Bahkan teman gue tuh sampai kayak, serius lu Ram? Dia sendiri yang kaget anjing. Dia sendiri yang kaget. Terus. Ya akhirnya bener nih gue anterin nih. Serius gue gitu. Akhirnya ya udah kita samperin. Temen gue juga bilang kayak gila kalau sampai dia nolak lu lagi sih gila kali gitu. Maksudnya kayak gila nggak ada alasan gitu. Terus ya udah out of nowhere gue nggak pakai bawa apa-apa, bahkan gue datang ke rumahnya terus ya udah gue bilang aja langsung aja to the point langsung tuh. To the point kayak will you be my girlfriend? Terus udah dia iyain. Nah ini kan berarti ada jarak antara yang kedua sama yang ketiga. Itu jaraknya lumayan jauh tuh ya? Lumayan, hampir kayaknya sih setengah tahun hampir ada deh, 6 bulan. Dan 6 bulan itu lu nggak berhubungan seintens itu karena lu bilang ngejauh itu ya? Nggak intens, kecuali pas gue tahu dia udah putus sih, kayak dari situ ada ngomong ya? Iya. Asik nih, kosong nih. Oportunis. Banget. Mantap. Berarti di tahun 2011 itu ya? 2011 itu lu samperin ke rumahnya tanpa rencana apa-apa, gara-gara dipancing doang gitu ya? Iya, gara-gara teman gue doang tuh. Kalau enggak mah, mungkin kalau kita nggak ada ngebahas ke sana tuh, gue nggak akan nembak hari itu gitu. Lupa kali lu juga ya? Iya, bisa jadi gue kayak skip aja udah gitu. Cuman kayak gitu, gara-gara ya lu punya teman yang cukup persuasif, jadinya terjadi pada saat itu juga. Berarti disaksikan oleh temen lu itu ya? Iya, dia ya salah satu bukti hidup. Saksi hidupnya lah. Iya. Iya, saksi hidup di perjalanan lu dari awal ya.
Oke, berarti tahun 2011 lu pacaran, akhirnya sekarang 2019 kemarin lu ngelamar ya, 2019 8 tahun berarti lu pacaran, baru lu, Nah, kita tuh sempat putus 3 tahun. sempat putus. Sempat putus. Jadi 2016 gue sama dia putus. Gue sambil ngudut bang ya. Santai. Nah, jadi tahun 2016 lu putus. Putus karena? Sebenarnya faktornya banyak banget ya. Cuman intinya sih sebenarnya kita dua-duanya belum dewasa. Oke. Jadi dari dianya labil, dari gue juga labil. Terus ya maksudnya gue banyak salah, jadinya dari dianya juga sekitarnya mendukung gitu, kayak untuk selesain aja gitu. Padahal udah 5 tahun berjalan tuh ya? Udah 5 tahun. Jadi ya akhirnya gue diputusin. Di situ lu diputusin? Gue yang diputusin. Galau nggak lu? Galau lah. gue nggak nyangka, maksudnya emang ya dari ngobrolnya udah ketahuan kayak komunikasinya tuh udah apa ya, nggak intens, nggak mesra lah ibaratnya kalau udah berhubungan ya. Cuman gue nggak nyangka aja, gue lagi siapin presentasi terus tiba-tiba out of nowhere masuk chatnya yang gue kira novel gitu, gara-gara panjang banget. Bikin novel lagi. Iya. Dari gue nyiapin presentasi sampai langsung gue tutup, udah kayak bodo amat dah. Cuman ya gimana, gue harus ke kampus waktu itu, jadi gue nggak bisa nemuin dia gitu. Jadi kayak ya udah via chat dulu kan, tapi akhirnya ya udah gitu. Lu aja yang 5, gua aja nih yang 2 tahun putus aja galaunya setengah mati, apalagi lu ya. Gue bingung gue. Nangis gue di jalan. Tapi Tuhan sayang tuh sama gue hari itu. Gue yang harusnya presentasi, dosennya nggak datang. Lupa dia. Hoki banget lu, parah. Hoki banget gue seharian tuh di ruangan itu tuh cuman bengong doang gitu, kayak sampai pada nanyain teman-teman kelompok gue kayak, kenapa lu gitu. Anjir. Kayak bengong ya. Galau parah. Galau super. Gue kira. Iya, yang lain ya, bukan. Anjir, berarti setelah tahun 2016 lu putus, berapa tahun lu putus? 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun lu putus, berarti 2019 dong balikan? Ya. Kok bisa balikan sih? Nah ini gue pengen nanya nih. Gue juga pengen nanya, gimana caranya balikan nih? Balikan itu sebenarnya kayak awal-awal putus pun kita masih komunikasi gitu kan. Kayak masih kentang lah ibaratnya, kayak belum benar-benar off gitu satu sama lain. Bahkan di Februari, jadi gue putus tuh November 2016. 2017 ya pas Februari, Valentine tuh dia ngechat gue via DM. Terus dia ngajak ketemu dan ternyata minta balikan. Di pas hari Valentine 2019? 2017. Oh, 2017? Tapi di situ gue nggak mau balikan. Oh, kenapa? Karena mungkin karena udah agak larut, maksudnya jatuhnya dari yang sedih itu gue udah lebih ke marah. Karena setelah gue pikir tuh gue diputusinnya dengan cara begitu untuk sebuah hubungan yang sangat lama gitu. Terus adalah alasan-alasan lain gitu yang bikin gue kesal juga gitu. Jadi di situ ya gue menolak balikan. Tahun 2017 itu?
2017. Selang Akhirnya, setahun ya, setelah setahun dari putus. ya, Enggak lah, 3 bulan berarti ya? November ke 3 Januari ya? bulanan lah. Terus? Terus dari situ ya dia bilangnya intinya kayak nggak bisa kalau gue hubungin terus. Akhirnya dari situ udah mulai lost contact satu sama lain. Sampai 2019? Sampai kayaknya sih sebenarnya masih ada kok sekali-sekali itu kayak ulang tahun gitu gue masih nyelamatin dia. Formalitas kayak, aja lah ya. Ya hal-hal penting lah gitu. Terus kayak bahkan pas gue wisuda itu pun ya kita belum berhubungan baik lagi, jadi itu juga dia nggak datang gitu. Oh, lu undang tapi enggak? Nggak juga sih, maksudnya juga. Kayak apa ya, nggak ada keharusan gitu loh. Kayak pas itu juga mungkin satu sama lain tuh udah yang nggak mikirin, gue nggak mikir dia juga nggak mikir gue gitu loh. Iya. Tapi gue pengen nanya deh, di selang 3 tahun itu, lu jomblo terus apa enggak? Enggak. Oh, dulu udah punya cewek gitu, deket sama cewek gitu. Kayak mungkin di situ tuh jatuhnya kayak lu berusaha ngilangin sakit lu gitu loh. Jadi kayak lu nyari orang buat nemenin lu gitu. Oke, ngerti. Disitulah fase ya tidak baik kayak gue. Kayaknya semua cowok gitu deh bang. Tapi ya maksudnya ya semoga aja nggak yang jahat sih. Kayak ya gitu lah. Oke, berarti setelah 2017 lu menolak untuk balikan, apa yang membuat di tahun 2019 bisa balikan nih? Gimana ceritanya itu? Jadi dia tuh baru out of nowhere tuh salah satu teman kampus gue yang sempet temenan sama dia juga ngabarin gue bahkan nggak tahu, dia ngabarin gue, Ram, si Riri ini apa lulus FKG. Terus besok wisuda dia gini bla 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 gitu. Terus dia sih bilangnya nyuruh gue datang, maksudnya datang gitu. Datang di cuman wisudanya dia. Oke. Sumpah dokter giginya. Oke. Terus? Cuman waktu itu posisi gue itu lagi di Karawang. Oh, lagi koas lu ya? Ya, masih stase gue. Terus akhirnya ya gue ucapin. Oke. Gue lupa sih via DM atau dari chat. Pokoknya somehow ternyata gue udah gak di-block juga sama dia. Oh, sempat blok-blokan? Sempat. Emang itu fasenya ya? Aduh. Emang fasenya. Gitu. Jadi, ya, oke. Terus? Soalnya secara gak langsung, gimana ya, lu sakit juga sih kalau lu ngelihat. Bener banget. Orang yang pernah berada di hubungan, terus lu harus lihat, apalagi kalau lu sampai harus ngelihat dia sama orang lain. Bener banget. Ini gue lagi dalam fase nge-mute orang itu bang. Nge-mute. Oke, terus. Jadi, ya gitu, ada fase blok-blokannya. Gue ucapin nih. Ternyata udah gak di-blok. Ternyata udah gak di-blok. Gue juga rada kaget gitu. Loh kok delivered gitu. Terus bahkan dilihat terus dibales gitu kan. Terus ya gitulah, thank you, ngobrol. Ya out of nowhere gue ini aja kayak kepengen tahu kabar dia aja. Oke, lu nanya-nanya lah, ngobrol lah di chat itu ya. Ngobrol lah, maksudnya yang kayak gimana kabarnya sekarang gitu. Terus ya gitulah, hal basa-basi. Bahkan gue kayak nanya keluarganya, kayak soalnya biasanya gue main sama keponakannya kalau ke rumahnya dia. Kayak nyambung lah, gue kan agak nerd, kayak gue ke game tuh gue ngerti gitu, makanya pada seneng gitu ngobrol. Kayak gue nanya, Marlon apa kabar, dan lain-lain. Kalau game mah semua laki juga ini bang. Iya.
Terus akhirnya itu tahun 2018, 2019 itu. 2019. Oke, terus? Akhirnya Pilpres kan tahun berapa ya? Pilpres 2019, Bang. Nah, itu. Soalnya gue ketemu dia pas libur Pilpres. Oh, akhirnya lu ketemuan tuh? Akhirnya gue ketemuan. Jadi pas libur Pilpres, gue balik ke Jakarta. Gue emang udah pas di Karawang itu kalau gue dapet libur, gue balik ke rumah ke Jakarta gitu. Iya, deket lah ya. Ya lumayan lah, maksudnya bisa lah dijabanin gitu. Nggak kayak ke Lampung ya? Enggak lah. Gila ya, bolak-balik Lampung mah pegelnya. Deket sih kalau pakai mobil. Lah gue motor. Lu ke Karawang naik motor? Motor gue bawa. Gokil. Terus lu balik nih ya? Lu balik buat ketemu dia? Gue balik. Jadi ya dari ngobrol-ngobrol itu kayak ya feeling aja gue buat ngajak ketemu gitu. Maksudnya gimana kalau kita ketemuan gitu. Akhirnya ketemuan. Terus ya udah. Akhirnya pas libur Pilpres tuh gue ketemuan sama dia. Ya dari awal ketemu aja dia pertanyaan pertamanya udah ada berapa perempuan sakit hati di luar sana. Ini lu pernah bilang lu sama gue ketawa. Gue juga cuma bisa membalas dengan ketawa. Anjing. Iya. Keren. Tapi keren banget pertanyaannya, sumpah. Keren banget kan ini pertanyaannya. terus. Tapi ya at least itu break the ice gitu loh. Jadi ya nggak kaku-kaku amat. Tapi ya somehow pas ketemu itu berasa sih, maksudnya kayak dianya masih care sama gue dan guanya juga ternyata masih care sama dia. Selama putus itu gue kayak mikirnya enggak lah gitu. Terus kayak gue nggak perlu dia, kayak gue ternyata perasaannya nggak bener ke dia gitu. Tapi ternyata pas ketemu tuh lu nggak bisa bohong gitu. Asik. Awalnya denial ya? Awalnya denial, ternyata itu fase denial gitu. Iya. Pas ketemu, lu merasakan lagi, ternyata emang dia nih ya gitu ya? Emang dia gitu loh, kayak udah deh dari dulu sampai sekarang tuh gak berubah, tetap lu gitu loh. Nah, dari situ, selang situ, lu balikannya kapan? Kan kita, itu April lah ya, Pilpres ya, libur Pilpres April. Ya. Tanggal pastinya sebenarnya gue nggak inget juga ya. Tapi nggak lama dari situ. Nggak lama dari situ. Lucunya, abis dari kita ketemuan itu, sempat ada bukber tuh. Bukber SMA. Iya, SMA. Oke. Nah, ada teman-teman lu lagi tuh ya. Ada teman-teman. Nah, posisinya di situ gue nggak cerita. Dan Riri juga nggak cerita ke siapa-siapa. Oke. Jadi kayak ya udahlah, emang kali ini tuh personal aja gitu loh. Kita berdua. Nah, jadi ya di situ kayak agak awkward gitu aja. Maksudnya sok-sok jauh, padahal sebenarnya udah lirik-lirik, mendekatkan diri lagi gitu. Ciri-ciri pandang, iya. Ciri-ciri pandang gitu. Terus pas bukber. Abis bukbernya kayak misah kan, gue sama dua temen gue yang cowok, dia juga sama temen-temen yang cewek. Oke, terus ngobrol-ngobrol sama temen gue yang cowok, gue bilang gue sebenarnya udah sempet ketemu gitu. Terus mereka langsung kayak pada kaget dong loh. Jadi sebenarnya lu udah ini lagi, udah kayak berhubungan lagi gitu. Iya gitu, kayak udah cukup good terms lah gitu sekarang. Ya udah dari situ biasalah temen-temen langsung manas-manasin kan. Kompor, emang temen tuh tugasnya kompor bang. Oh berarti kita gak bisa langsung pulang gitu. Waktu itu lagi digancit tuh. Terus Oke. Tapi emang sih pas kita lagi nongkrong bertiga tuh kayak lagi ngobrolin lagu-lagu lama gitu. Jadi kayak karaokean yuk gitu. Oke. Terus ya setelah gue buka topik itu jadinya, ayo ajak Riri gitu. Asik. Ya udah akhirnya dia misah dari yang cewek-cewek, terus
ya udah ikut kita karaokean, gue ajak kan. Dan Udah habis mau itu ya, dan mau dia ya. mau, dianya mau. Dan pas gue tanya balik sama siapa, ternyata dia bilang sama biasalah gitu. Gue kira biasalah tuh maksudnya udah ada yang biasa jemput gitu kan. Ternyata tapi untungnya biasalah Gojek. gitu. Gojek gitu. Gokar gitu kan. Oke. Terus gue ya udah, gue di situ memberanikan diri buat ya udah ntar aku anterin pulang aja gitu. Asik. Ya di situ sih sebenarnya baliknya lagi itu, maksudnya sebenarnya nggak ada lagi yang kayak confess gimana gitu loh, kayak kita jalanin aja terus akhirnya kayak berarti kita udah ini lagi ya gitu, kita udah balik lagi ya gitu. Udah sih hitungannya gitu. Berarti dari bulan April dan lu ngelamar dia pada saat bulan Desember tadi ya gue lihat ya. Desember berarti ada waktu sekitar berapa ya itu ya? 6 bulan ya? 7 bulan lah ya. Ya. Nah, apa sih yang bikin lu tuh memutuskan bahwasanya ini dia nih, gue mau nikahin dia nih gitu. Dengan lu melamar itu. Apa sih sebenarnya yang buat lu itu memutuskan? Sebenarnya bahkan kalau gue mikir buat nikah mah pasti udah ada ya, maksudnya dari guanya tuh udah ya udahlah she's the one gitu loh. Tapi bahkan sebenarnya gue belum ada rencana untuk ngelamar di waktu itu. Hah? Di Bali itu? Di Bali itu tuh dadakan? Sebenarnya nggak dadakan juga. Jadi sebelum ke Bali itu gue terakhir di Karawang kan. Gue balik lagi di Karawang. Terus gue udah banyak ngobrol tuh sama nyokap gue. Terus soalnya kan gue udah balikan gitu. Dan ternyata nyokap gue juga seneng gue balikan. Emang kayak... nyokap tuh gitu ya, Mang. Kalau udah klop sama satu tuh, klopnya sama satu aja. Intinya sih jangan remehin feeling orang tua gitu. Iya. Adalah cenayang-cenayangnya orang tua tuh bener gitu. Asli, iya bener. Terus pas gue lagi di Karawang, nyokap gue nelfon. Terus kita ngobrol-ngobrol, gimana kamu sama Riri gitu. Ya baiklah, biasa gini. Terus ya mungkin karena umur gue udah segini juga gitu. Terus gue juga udah mau selesai kan studinya. Jadi nyokap gue juga bilang, gimana kalau kamu ngelamar? Dari nyokap berarti sebenarnya ya ide untuk proposal itu sebenarnya datangnya dari nyokap. Dan lu kayaknya nggak bisa ditantang Bang kalau lu orangnya ya. Langsung lu yain kayaknya tuh. Otak gue tuh setengah Ger, maksudnya kayak untuk melakukan hal-hal tuh kadang gue nggak pakai gitu. Langsung ya. Langsung oke. Gini yuk. Terus ya udah akhirnya dia nanya gimana, kamu mau atau enggak? Maulah gitu, kenapa enggak gitu. Jadi ya akhirnya udah disiapin semuanya, cincin dan lain-lain. Karena kita emang udah ada plan mau ke Bali bareng gitu, liburan. Oh, memang udah ada plan dan di situ lu mau masukin momen lamaran lu itu ya? Iya. Di Bali 2019. Gue kaget tuh sumpah. Tiba-tiba di Snapgram, anjir, udah lamar aja nih orang. Orangnya juga nggak sadar pas gue. Soalnya waktu itu kita juga sekalian bikin konten kan. Jadi kita baru mulai YouTube gitu. Terus kayak emang review makanan. Jadi hari itu pun awalnya kita ya gitu serius bikin konten. Di tengahnya ya itu dia nggak nyangka aja. Tapi itu pecah sih. Kayak gue cuma satu loh yang bisa bikin Bang Rama masuk kamar itu. Padahal kita lagi asik main auto chess nih. Kalau udah di telepon udah langsung masuk kamar dia. Udah ya gue tidur dulu ya. Asik. Padahal kagak tidur cuy. Aduh, berarti 2019 lu memutuskan untuk melamar dia karena restu dari orang tua. Ya, salah satunya.
dan lu mengiyakan itu dan akhirnya alhamdulillahnya dia nerima. Terima. Padahal itu waktu yang cepat loh Bang, maksud gue kayak lu baru balikan gitu ya. Kita juga nggak nyangka sih, cuman ya itu kayak feelingnya tuh ada aja gitu, maksudnya mungkin kalau lu udah ketemu orang yang tepat, ya lu nggak akan ragu gitu loh. Iya. Nah, berarti lu melangsungkan lamaran ke keluarganya tuh bulan Maret, tanggal 8 kemarin. bulan Maret. Dan keluarganya juga mengiyakan lah ya, alhamdulillahnya. Keluarganya iya. Soalnya sebenarnya abis yang gue ngelamar dia personal itu, ya itu kan sebenarnya bukan cara lazim di Indonesia kan. Iya. Kayak sebenarnya itu tuh ini aja, simbolis aja gue ke dia gitu loh. Maksudnya kayak ya udah serius yuk ke tahap yang berikutnya gitu. Iya. Cuman waktu itu ada sedikit problem juga, maksudnya jadinya dari keluarga dianya kayak kok gitu loh, kok nggak ke keluarga gitu. Karena itu balik dari situ, gue langsung ketemu orang tuanya. Oh, langsung apa deklarasi dulu ke orang tuanya ya? Deklarasi dulu. Dan itu akhirnya keringet jagung bertaburan. Deg-degannya luar biasa. Kaki lu ngejahit nggak tuh? Goyang-goyang aja, kayak ngejahit. Gue sih berusaha stay cool aja gitu. Mati mah padahal, aduh, mama tante mau ngomong apa nih ya gitu. Tapi ini nggak, orang tuanya sosok galak gitu nggak sih? Enggak sih. Enggak, emang ya? gue tahu emang orang tuanya pembawaannya begitu gitu loh. Oh iya. Jadi sebenarnya bukan kasar keras atau gimana, tapi emang Makassar soalnya. Jadi emang biasa gitu ngomongnya tuh agak naik gitu loh. Tapi nggak apa, maksudnya karakternya, tapi nggak, pas ngomong sama gue juga bukan yang gimana-gimana, maksudnya. Ya untungnya keluarganya juga menerima dengan baik gitu loh. Oke. Dan akhirnya lu melangsungkan di bulan Maret itu ya? Ya, itu juga setelah kita rapatin, maksudnya gue udah ngobrol sama keluarga dia gitu, sama nyokap gue kan juga di Bali soalnya. Iya, seneng banget gak lu pas orang tuanya bilang iya itu? Ya seneng lah, maksudnya mereka ngasih lampu hijau, ya gue langsung kayak ya alhamdulillah, bersyukur. Nah nih, gue udah melakukan research Bang, asik research. Kayak pasti di setiap perjalanan kan ya, lu pacaran aja ada godaan-godaannya, ada ininya nih. Gue dapet nyari godaan dari femela.com. Bersabarlah, 4 godaan ini sering muncul menjelang pernikahan, asik. Nah nih, gue pengen nanya sama lu, ini ada nggak di dalam hubungan lu, perjalanan lu nih? Ya, yang pertama adalah ragu pada calon pasangan. Tidak sedikit calon pengantin merasa ragu pada calon pasangannya. Keraguan ini bisa muncul jelas begitu saja. Nah, ini paling rawan nih biasanya. Ada nggak? Lu kayak tiba-tiba ada ragu. Untungnya kalau itu nggak ada. Nggak ada. Justru mungkin kalau ngomong ragu, jatuhnya itu sebenarnya ke diri sendiri. Kalau gimana ya, mungkin kalau lu udah mendapatkan pasangan yang baik, justru lu bakal lebih mikir ke diri sendiri, kayak apakah gue udah layak buat dia gitu loh. Tapi bukan berarti ragu untuk melaksanakan ya, jadi kayak ragu manusiawi lah, maksudnya yang kayak apakah gue bisa nyenengin dia gitu loh. Lu pernah terpikir seperti itu? Pernah pastinya. Biasa lah malam-malam tuh biasanya ya. Iya, midnight talk gitu kan. Emang pikiran-pikiran itu malam-malam memang. Tahu tuh, suka muncul hal-hal aneh kalau malam-malam tuh. Terus. Tapi intinya kalau ada pikiran kayak gitu, justru jadiin itu motivasi. Maksudnya buat lu lebih baik lagi untuk diri lu sendiri, bisa memberi lebih untuk pasangan lu.
gitu aja. Iya. Oke. Berarti ada tapi keraguan diri sendiri lah ya. Iya. Tapi bagi lu itu bukan sebuah halangan, malah jadi motivasi ya. Iya. Bener. Nah nih, yang kedua adalah kehadiran sosok yang dulu pernah dicintai. ini nih, ada nggak nih apa nih orang-orang seperti ini nih menjelang Ya, pernikahan nih? untungnya munculnya itu bukan dalam bentuk ya gitu deh yang berusaha berhubungan kembali gitu, enggak. Cuman untungnya yang emang ceritanya baik ya, yang emang maksudnya bukan yang gimana-gimana gitu. Akhirnya ya lebih ke nyelamatin. Oh, selamatin. Maksudnya ya congratulate gitu loh. Iya. Nah, terus rata-rata gitu sih. Berarti bukan ke arah yang buruk ya, malah rata-rata nyelamatin kan. Iya. Oke. Terus yang selanjutnya adalah kesibukan masing-masing calon mempelai menjelang hari pernikahan. Nih, kayaknya gue denger nih mulai ada kesibukan nih. Kalau soal ini, Ger, percayalah bahwa wanita yang lebih pusing daripada laki-laki. Kok gitu? Karena kita cowok slow sih basicnya. Iya sih emang. Emang sih. Kayak apa ya ibaratnya yang akan jauh lebih perfeksionis dalam pernikahan itu pasti perempuannya sih. Tapi di satu sisi kita juga harus memaklumi. Dan ya disitulah maksudnya kita juga harus serius sih untuk terlibat gitu loh. Soalnya ya benar sih, kalau kita nggak mikir soal cerai dan lain-lain ya it's once in a lifetime gitu loh. Iya, betul. Tapi jadi ya nggak ada salahnya. Ada kejadian-kejadian kayak gitu nggak? Misalkan, kamu kemana aja sih? Kok nggak balas aku? Nggak sih, maksudnya untuk persiapan untungnya gue juga berusaha melibatkan diri gitu loh. Jadi bahkan untuk ngurus bajunya dia pun gue temenin gitu loh. Jadi ya benar sih itu bisa jadi ujian juga ya buat calon pasangan tuh. Jadi mau nggak si cowoknya terlibat untuk hal si perempuannya gitu. Terus si perempuannya juga apakah mau terlibat untuk hal yang berhubungan sama yang laki-lakinya gitu. Nah, berarti apa namanya, saling mengerti aja lah ya. Biasanya cewek lah yang overthinking gitu ya. Kita mau cowok slow. Emang banyak sih, emang banyak yang harus disiapin. Tapi ya gitu, disitulah maksudnya cewek mungkin agak lebih panik dan emosional. Ya tugasnya cowok nenangin. Iya. Nah ini berhubungan nih, yang terakhir ini adanya perbedaan pendapat dalam proses persiapan acara sebelum menikah. Ada nggak? Ada, pastinya tuh ada. Kita kayak, soalnya bayangan pernikahan tiap orang kan beda-beda ya. Iya, benar. Untungnya gue sama Riri, kita tuh justru dari awal itu emang gak mau ribet. Mindset kita itu justru yang penting sah gitu loh. Jadi kita di KUA pun untuk akad nggak masalah gitu. Cuman ya kembali lagi, pernikahan kan bukan cuma dua individu, tapi dua keluarga. Keluarga, betul ya. Jadi ya di situ ada keinginan untuk akad itu dirayakan lah ibaratnya, sama sekalian mau ada resepsi juga gitu. Di Jakarta. Jadi, apa di Bali? Rencana sih insya Allah di Bali. Oh, di Bali, iya. Tapi nggak ada perbedaan pendapat ya, gue kirain karirnya mau di Jakarta, lu mau di Bali. Begitu. Nah, sebenarnya begitu, dari pihak gua misalnya mintanya gimana, dari pihak dia juga mintanya gimana, tapi ya solusinya semua diomongin gitu loh. Diomongin ya, oke. Tapi nggak jadi. Harus bisa ngambil jalan tengah. Iya. Tapi itu nggak jadi suatu halangan yang besar lah ya, gitu ya? Enggak ya, oke. Nah, itu aja sih kalau menurut filmela.com. Nah, tapi gue ada satu pertanyaan nih Bang. Ada nggak sih, lu kan sebelum menikah nih,
lu kan pasti akan membesarkan anak ya. Lu udah ngobrol ke arah situ belum, kayak gue mau parenting kayak gimana sih, gue membentuk kayak gimana sih anak gue gitu. Ngobrol-ngobrol ke arah Kalau situ. obrolan soal anak, udah ada dong pastinya. Udah ada ya. Itu udah Kayak lu. dari yang basic, kayak cuman mau berapa gitu aja tuh udah ada gitu loh. Berapa bang? Gue sih, ya lihat rezeki juga ya. Maksudnya kalau rezeki banyak, ya kenapa enggak. Tapi kemungkinan besar sih, buat gue ideal 2 sih. 2 ya, KB ya. 2. 12. Sama coachnya 1 pas dan 2. Aduh. Berarti apa namanya? Udah sampai ke arah situ lah ya. Udah sih, maksudnya kalau untuk parenting, bahkan kita tuh udah obrolannya udah yang kebayang kayak apa gitu loh kalau udah bareng. Soalnya kayak di satu sisi ibaratnya dia nggak bisa masak, ternyata malah gue yang bisa masak gitu. Jadi kayak udah kebayang gitu, nanti kamu yang masak gitu. Dia yang apa, gue yang apa gitu. Oh, udah sampai ke situ obrolannya ya? Iya. Berarti emang sih ya, apa namanya, kadang-kadang kalau hidup bareng itu ya, awalnya seneng. Setelah berapa bulan, nih udah mulai ketahuan nih sifat aslinya nih. Makanya sebisa mungkin sih sebelum dibawa ke jenjang yang berikutnya itu ya udah tahu dulu satu sama lain kayak apa. Iya. Oke, berarti kira-kira ada saran nggak bang buat orang-orang nih yang mau nikah? Nih kan lu banyak udah dapat pengalaman apa namanya sebelum pernikahan, bahkan putus nyambungnya dan lain-lain. Gimana, ada saran nggak lu buat gue deh nih, kan gue belum punya pacar juga. Atau buat orang-orang yang udah punya pacar tapi belum berani untuk menikah gitu. Kalau soal beraninya, pertama kita harus ngelihat nikah itu sebagai ibadah. Jadi untuk ibadah itu jangan ditunda. Apalagi kalau udah ketemu sama orang yang cukup baik untuk kita. Jangan ragu lagi ya. Nggak ragu lagi. Kalau nggak usah deh ngomong nikah kalau emang mindset-nya itu masih main gitu loh. Oke. Jadi kalau gue bilang sih nggak salah sih kalau orang bilang puas-puasin bandelnya. Itu bener banget gitu. Jadi kayak ya udah lu udah tahu ABCD gitu. Jadi ya udahlah gitu, udah cukup. Kalau udah sampai titik itu baru deh silahkan kalau emang mau ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu menikah. Asik. Gila, Bang Rama bentar lagi kawin, bro. Bentar lagi sah. Sah nih ya. Udah halal ya. Mau ngapain aja halal ya, Bang ya. Aduh, oke lah, Bang. Mungkin segitu aja nih karena Zoom juga terbatas nih, Bang. Iya. Thank you banget ya udah mau join di podcast nggak jelas ini. Nggak apalah, kita habiskan waktu. Habiskan waktu ya. Oh ya, mudah-mudahan lancar lah Bang ya semuanya sampai hari H, sampai selanjutnya menjadi pasangan yang samawa. Apa Amin. Samawa itu panjangannya Bang? Aduh, gue juga lupa. Sakinah, mawadah, warohman. Warohman, ya amin gitulah. Oke lah Bang ya. Thank you Bang ya. Semuanya salam buat keluarga, salam buat Kak Riri juga. Lagi sibuk dia ya? Banyak. Sibuk sih dia ada-ada aja ininya kesibukannya. Tapi masih chatan kan? Masih lah. Hubungan mah komunikasi lah yang paling penting, wajib. Apalagi video call malam-malam ya. Oh, wajib itu. Wajib ya. Sampai mukanya gitu loh. Kayak tadi di Kak Riri. Aduh, oke lah. Thank you Bang ya. Kita thank you. sampai di sini. Dah. Sehat-sehat.